น้องเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะเนี่ย ข่าวพี่ พี่เอาดีวีดีพี่เอาพี่ขึ้นไปเลยนะเว้ย เร็วๆน้องต๊อบครึ่งทาง พี่เป็นแม่ของน้องใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ อบรมลูกบ้างนะครับ Di tahun 2004, ada seorang pria muda bernama Topi Tipat. Saat itu, ia datang ke bank untuk meminjam uang sebesar 10 juta baht atau sekitar 4,7 miliar rupiah. Namun, teller bank malah menganggap Top datang hanya mengganggunya bekerja. Pihak bank tentu saja tak bisa sembarangan meminjamkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Terlebih, Top terlihat masih sangat muda dan penampilannya juga kurang meyakinkan. Dan Top pun meminta waktu sebentar agar teller bank itu mau mendengarkan cerita Top untuk bisa menjadi bahan pertimbangan. Dahulu, saat Top masih duduk di bangku SMA, Top adalah orang yang sangat gemar bermain game. Bahkan saat sedang jam pelajaran, ia masih terus bermain game online dan tak mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung. Dan saat ia tengah bermain game itu, ia terkejut karena ada seseorang di dalam game online itu yang ingin membeli item langka yang dimiliki oleh Top. Awalnya, Top tak mau menjualnya, karena itu adalah item yang sangat sulit didapatkan. Namun, orang itu memohon kepada Top agar Top mau menjual item sepatu naga itu kepada dirinya. Orang itu menawarkan harga sebesar 500 dolar Singapura, dan itu setara dengan 12.000 baht atau sekitar 6 juta rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk Top yang masih duduk di bangku SMA. Sepulang sekolah, Top mendatangi pamannya untuk meminjam rekening pamannya, karena Top saat itu belum memiliki rekening sendiri. Top kemudian langsung mengambil uang tersebut. Dan sejak saat itu, Top mulai sering menjual item gamenya kepada banyak orang, dan ia pun mendapatkan banyak uang dari berjualan item game tersebut. Bahkan hingga Top mampu membeli mobil dengan uangnya sendiri dari hasil berjualan item game selama ini. Seorang sales mobil di sana terkejut melihat Top yang masih menggunakan seragam SMA namun memiliki uang yang sangat banyak. Sales mobil itu bertanya dari mana Top mendapatkan uang sebanyak itu. Dan Top menjawab,ข่าวพี่ setelah itu Top membawa pacarnya jalan-jalan dengan mobil barunya. Saat Top pulang ke rumah, ia dimarahi oleh ayah dan ibunya. Ayahnya mengira Top memiliki banyak uang karena bermain judi online. Top sudah menjelaskan bahwa ia mendapatkan uang dari bermain game. Namun ayah dan ibunya tetap tak percaya dengan ucapan Top. Ibunya mengatakan ibunya hanya ingin Top fokus belajar agar sukses seperti kakak-kakaknya di luar sana. Singkat cerita, Top telah lulus SMA. Ia pun telah mengikuti ujian seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Saat pengumuman hasil ujian telah keluar, Top dinyatakan tidak lulus seleksi. Namun, ia tak merasa sedih sedikit pun dan malah kembali asik bermain game. Suatu hari, Top pergi ke sebuah toko untuk membeli PlayStation terbaru. Dan penjual itu mengatakan ia akan memberikan harga yang murah jika Top juga membeli DVD di sana. Top pun setuju dengan membeli PlayStation dan juga DVD. Setelah itu, Top pulang ke rumahnya, dan ibunya bertanya soal seleksinya masuk ke perguruan tinggi negeri. Top pun menjawab bahwa ia tak lulus seleksi, namun ia akan tetap berkuliah di perguruan tinggi swasta. Mendengar hal itu, ayahnya menjadi marah kepada Top karena ayahnya hanya ingin Top berkuliah di perguruan tinggi negeri saja. Ayahnya tak mampu membiayai kuliah Top jika ia berkuliah di swasta, karena biaya kuliah di swasta jauh lebih mahal. Top pun mengatakan bahwa dirinya bisa membiayai kuliahnya sendiri. Namun, ibunya tetap membujuk ayahnya agar mau membiayai kuliah Top. Ayah dan ibu Top pun menjadi bertengkar karena hal itu. Ayahnya tetap hanya ingin Top berkuliah di perguruan tinggi negeri saja, karena ekonomi keluarga Top saat ini sedang memburuk.
Setelah itu, Top melihat saldo tabungannya, yang ternyata saldo tabungan Top sudah semakin menipis karena Top sangat boros dalam pemakaian uangnya. Ditambah lagi, akun game milik Top telah dihapus, karena akunnya terdeteksi telah melakukan jual beli item game tersebut. Top pun kemudian terpikir ingin menggunakan sisa uangnya untuk membeli banyak DVD bajakan yang terbilang jauh lebih murah dari harga DVD aslinya. Dan nantinya Top akan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Namun sialnya, ketika Top mencoba DVD itu di rumah, ternyata itu hanyalah DVD rusak yang tak bisa dipakai sama sekali. Top pun kembali ke toko itu dan meminta uang ganti rugi. Akan tetapi, si penjual mengatakan bahwa DVD itu tak ada garansi sama sekali. Dan semua orang juga tahu tak ada yang bisa diharapkan dari sebuah barang bajakan. พี่เอาดีวีดีพี่เอาพี่ขึ้นไปเลยนะเว้ย Saat di perjalanan pulang, Top bertemu dengan ayahnya. Top pun mengajak ayahnya untuk pulang bersamanya. Di dalam mobil, ayahnya menasihati Top bahwa berbisnis itu tidaklah mudah. Jangankan Top yang masih muda, orang-orang tua saja banyak mengalami kegagalan dalam bisnis mereka. Ayahnya pun meminta Top untuk kuliah saja dan sekarang ayahnya sudah mau membiayai kuliah Top dimanapun Top ingin berkuliah. Namun, Top malah menolaknya. Singkat cerita, akhirnya Top memilih berkuliah dengan uangnya sendiri. Dan ia telah masuk ke perguruan tinggi swasta. Saat jam kuliah berlangsung, ia malah keluar kelas dan menyuruh temannya untuk merekam pelajaran dari dosennya. Top kemudian pergi ke suatu pameran mesin pembuat makanan. Di sana, ia tertarik dengan mesin pembuat kacang. Karena mesin itu belum banyak yang memilikinya saat itu. Top pun terpikir ia akan menjadi orang pertama yang menjual kacang dengan mesin pembuat kacang instan tersebut. Dan saat di rumah, ayahnya sangat marah kepada Top karena telah membeli mesin pembuat kacang itu. Namun, Top berbohong kepada ayahnya. Top mengatakan ia tak membeli mesin itu. Ia hanya menyewa saja. Ia ingin memulai berbisnis kacang dengan mesin canggih itu. Keesokan harinya, Top berkeliling ke tempat para penjual kacang untuk mempelajari cara membuat kacang yang benar dan enak. Setelahnya, Top langsung mencoba membuat kacang itu sendiri dengan mesin yang telah ia beli. Dan ternyata kacang buatan Top itu sangatlah enak. Bahkan tak hanya paman dan ibunya saja yang menilai kacang buatan Top itu sangat enak. Tamu ayahnya pun mengatakan kacang buatan Top itu sangatlah enak. Dan ayahnya menjelaskan bahwa anaknya ingin sekali menjadi pengusaha muda. Ia akan memulai bisnis berjualan kacang. Top kemudian menyewa sebuah tempat di mall untuk berjualan kacang. Di saat anak-anak muda yang lainnya berjalan dengan gaya, namun Top berjuang dengan membawa karung kacangnya. Di hari pertama Top berjualan, ternyata hanya sedikit saja kacangnya yang terjual. Meski sudah mencoba memanggil para pengunjung mall, namun tak ada orang yang tertarik dengan jualan Top dan pamannya. Suatu hari, Top tengah pergi mengantarkan pacarnya ke sebuah pasar. Top memperhatikan cara para pedagang menarik pembeli. Top pun mencatatnya. Ada yang menarik pembeli dengan bonus dan ada juga dengan diskon.
Top juga memperhatikan orang yang meminta sumbangan di depan pintu toilet pasar dan mendapat banyak uang sumbangan. Top pun menyadari bahwa lokasi juga menentukan banyaknya pembeli. Dan tiba-tiba saja pamannya menelpon dan memberi kabar kepada Top bahwa dagangannya hari itu tidak laku lagi. Keesokan harinya, Top memindahkan dagangannya ke depan pintu masuk utama mall. Di hari selanjutnya, saat tengah ujian, paman Top menelpon. Top pun meminta izin kepada pengawas untuk mengangkat teleponnya. Namun, tentu saja hal itu tidak diperbolehkan karena Top akan dianggap melakukan kecurangan. Top pun memilih keluar kelas untuk mengangkat telepon dari pamannya itu. Meski ia tahu jika ia keluar kelas, maka ia tidak akan mendapatkan nilai ujian. Ternyata, paman Top mengabarkan bahwa dagangannya sangat laku. Hingga stok kacang di sana telah habis dan Top diminta untuk membawakan stok lagi yang baru. Singkat cerita, Top mampu membuka satu cabang baru bisnis kacangnya itu. Namun, tiba-tiba saja pacar Top datang dan memarahi Top karena telah gagal dalam ujian. Pacarnya meminta Top untuk fokus pada kuliahnya demi kebaikan masa depan dirinya. Setelah beberapa hari berjualan, manajer mall itu meminta untuk membatalkan kontrak dengan Top dan meminta Top untuk berhenti berjualan di sana. Karena asap dari mesin kacangnya itu membuat atap mall menjadi kotor. Top pun memohon agar kontraknya tidak dibatalkan. Dan manajer mall itu memberikan syarat kepada Top untuk mengecat ulang atap itu sebelum esok hari. Jika esok hari atap itu masih kotor, maka kontraknya akan dibatalkan. Top pun setuju untuk mengecat ulang atap tersebut. Namun, Top dimarahi oleh staf mall karena telah mengganggu pedagang yang lain dan para pengunjung mall yang datang. Top diminta untuk mengecatnya pada malam hari setelah mall itu telah tutup. Di malam harinya, ibunya datang untuk menemani Top mengecat atap. Dan tak lama kemudian, ada seorang satpam yang menegur Top untuk menyudahi pekerjaannya. Karena ia ingin segera pulang dan mengunci mall. Di sana, Top meminta waktu sebentar saja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun, satpam itu terus menolak karena takut terkena sanksi jika tidak mengunci mall tepat pada waktunya. Top kemudian memberikan uang kepada satpam itu. Dan satpam itu berkata kepada ibu Top agar mengajarkan kejujuran kepada anaknya. Saat di parkiran mobil, ibu Top meminta Top menghentikan bisnisnya dan ikut bersama kedua orang tuanya pindah ke Cina untuk memulai hidup yang baru di sana. Karena ternyata ya Top terlilit hutang yang sangat besar dan tak mampu membayarnya. Mendengar hal itu, Top menjadi kesal. Karena ia merasa orang tuanya diam-diam telah merencanakan kepindahan tersebut. Tanpa membicarakannya terlebih dahulu kepada Top, ibunya pun hanya bisa terdiam. Dan Top meyakinkan ibunya bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ia yakin bahwa keluarganya bisa bangkit bersama, hanya butuh waktu saja. Saat sedang proses foto pembuatan paspor, Top malah keluar menghampiri ayah dan ibunya. Dan ia mengatakan bahwa ia tidak akan ikut ayah dan ibunya pindah ke Cina. Ia akan tetap tinggal dan bekerja keras untuk membawa orang tuanya kembali ke Thailand. Top ป้าขอโทษที่ Setelah itu, Top pergi ke mall tempatnya berjualan. Lalu, Top melanjutkan mengecat atap sebelum mall itu dibuka. Namun, saat sedang berjualan, pihak staf mall menghampirinya dan mengatakan kontrak Top telah dibatalkan secara sepihak. Dan tempat itu telah disewakan kepada orang lain. Saat di rumah, Top mengintip keluar jendela rumahnya. Ada tetangganya yang sedang membicarakan poster yang digantung di pagar rumah Top. Ternyata itu adalah surat peringatan penyitaan rumah Top dari pihak bank. Top pun mencoba menenangkan dirinya dengan pergi ke sebuah kafe. Dan saat di jalan, Top tak sengaja bertemu dengan pacarnya. Pacarnya sangat marah karena Top sudah tak pernah menghubunginya lagi.
Top hanya bisa terdiam dan memeluk pacarnya. Di perjalanan pulang, pacarnya menasihati Top sambil memakan cemilan rumput laut. Ia meminta Top untuk mendaftar kuliah lagi. Ia berkata bahwa lulusan SMA saja tidak cukup untuk menjadi orang yang sukses. Top pun mencoba rumput laut yang dibawa pacarnya itu. Dan saat Top mencobanya, Top merasa rumput laut itu sangatlah enak dan ia pun tertarik untuk menjadikan rumput laut itu sebagai bisnisnya yang baru. Terlebih karena di sana belum banyak yang menjual cemilan rumput laut seperti itu. Di hari yang lain, Top pergi ke sebuah universitas untuk menemui salah satu profesor ahli pangan di sana. Awalnya, profesor itu tak mau menerima Top, karena Top bukanlah mahasiswa kampusnya. Namun, Top menceritakan kisah perjuangannya berbisnis sejak masa SMA. Profesor itu pun terharu dan akhirnya ia mau mengajari Top. Di sana, profesor itu mengajarkan agar makanan rumput laut tidak cepat basi, maka Top harus memperhatikan kemasannya yang tak boleh ada sedikit pun udara di dalamnya. Top harus mengeluarkan udara itu menggunakan mesin vakum, agar rumput lautnya lebih awet dan terbebas dari bakteri. Aloy ไหม อร่อยก็จะอยู่ที่ฝีมือหนูแล้วล่ะ Kemudian Top menjual semua mesin pembuat kacangnya, dan ia menggantinya dengan membeli banyak rumput laut mentah. Namun setelah ia dan pamannya sudah mencoba berkali-kali memasak rumput laut itu, rasanya selalu saja tidak enak dan sangatlah pahit. Wah. Sampai stok rumput laut yang berdus-dus sebelumnya sudah semakin menipis. ก็คงได้อีกสัก5-6 กล่องอะลุง Pamannya mulai kasihan melihat Top, karena Top sudah mengeluarkan banyak uang namun selalu saja gagal. Pamannya pun menyuruh Top untuk menyusul orang tuanya saja. Namun Top mengatakan bahwa kita pasti akan berhasil, kita hanya perlu terus berusaha. Singkat cerita, Top mengikuti saran dari pacarnya untuk mendaftar kuliah lagi. Dan sepulang pendaftaran, Top yang baru saja sampai di rumahnya dengan membawa stok rumput laut yang baru, ia terkejut melihat pamannya yang sudah tergeletak bersimbah darah. Top pun segera membawa pamannya ke rumah sakit. Keesokan harinya, Top kembali mencoba memasak rumput laut itu sendiri. Dan rasanya juga masih tidak enak. Stok rumput laut yang baru saja kemarin ia beli pun telah habis. Namun, Top melihat ada satu bungkus rumput laut yang telah kehujanan semalam. Karena sudah tidak ada stok lagi, Top pun tetap memasak rumput laut itu. Dan ternyata rasa rumput laut itu sangatlah enak. Top pun berpikir mungkin karena ada embun di dalam plastik itu yang membuat rasanya menjadi berbeda dari rumput laut yang ia masak sebelumnya. Setelah itu, Top menjenguk pamannya di rumah sakit. Di sana, Top meminta pamannya untuk mencicipi rumput laut buatannya. Dan pamannya pun mengatakan rumput lautnya itu sangatlah enak dan jauh lebih gurih dari sebelumnya. Setelah pamannya keluar dari rumah sakit, Top dan pamannya kembali menyewa tempat di mall dan berjualan rumput laut di sana. Betapa senangnya Top karena rumput laut buatannya itu sangatlah laku. 2 ถุงก็160 บาทถุงเดียวครับผมทอนต้องแสนครับ160 บาทพอดีนะครับ20 บาท ไม่น่ายาก มาครับ Top kemudian menelpon ayahnya untuk menanyakan berapa utang ayahnya. Dan ayahnya menjawab ia memiliki utang sebesar 40 juta baht atau sekitar 12 miliar rupiah. Top pun sangat terkejut mendengar betapa besarnya hutang ayahnya itu. Ketika Top pulang ke rumahnya, Top semakin sedih karena di depan pagar rumahnya telah tertuliskan bahwa rumahnya telah masuk ke proses penyitaan oleh pihak bank. Dan saat di kamar, Top memutar rekaman pelajaran dari dosennya yang dahulu pernah direkam oleh teman Top.
Di dalam rekaman itu, dosennya mengatakan, jika kamu berpikir akan kaya, maka kamu akan kaya. Jika kamu berpikir akan sukses, maka kamu akan sukses. Cara berpikir yang baik akan memberikan kekuatan. Jadilah pribadi yang selalu berpikir positif dan selalu optimis. Di malam harinya, Top pergi keluar rumah dan Top memperhatikan salah satu 7-Eleven di sana. Dan Top terpikir untuk menitipkan produknya di 7-Eleven. Ia pun langsung meminta nomor kantor pusat 7-Eleven untuk menanyakan bagaimana caranya agar bisa menjual produknya di sana. Pihak 7-Eleven pun meminta Top untuk datang ke kantor pusat. Keesokan harinya, Top mendatangi kantor pusat. Dan di sana juga ada seseorang yang tengah menunggu untuk memasarkan produknya di 7-Eleven. Orang itu terus berlatih berbicara untuk bisa meyakinkan pihak 7-Eleven atas produk yang dimilikinya. Top yang dari tadi memperhatikannya, akhirnya ia mencoba melatih dirinya juga di depan cermin toilet. Setelah latihan di toilet, Top yang telah menunggu lama, akhirnya gilirannya pun tiba. Namun sayang, ternyata sang direktur sedang ada rapat dadakan, dan Top pun diminta untuk menunggu sampai rapat itu selesai. Setelah menunggu cukup lama, direktur itu menemui Top dan malah memberikan kartu nama dan meminta Top untuk meninggalkan produknya saja. Top pun memohon agar diizinkan menjelaskan tentang produknya itu walau hanya sebentar saja. Dan sang direktur langsung meminta produk Top untuk dilihatnya. Namun produknya itu langsung ditolak karena kemasannya yang terlalu besar dan harganya yang terlalu mahal. Keesokan harinya, pacar Top mendatangi rumah Top. Pacarnya sangat marah karena Top telah membohonginya. Ternyata selama ini Top tidak melanjutkan kuliahnya. Top yang sedang frustasi pun menjadi kesal karena pacarnya selalu berpikir bahwa tidak akan ada kesuksesan jika tidak kuliah. Top merasa semakin sedih dan semakin tertekan. Top kemudian bercerita kepada pamannya bahwa ia sangatlah buruk. Ia telah memarahi pacarnya, yang padahal pacarnya sangat peduli kepada Top dan pacarnya hanya mengkhawatirkan masa depan Top. Ia hanya ingin Top memiliki masa depan yang lebih baik, namun Top malah membuatnya kecewa. Singkat cerita, Top pergi ke tempat percetakan. Top meminta untuk dibuatkan kemasan yang cocok untuk produknya. Ia juga meminta saran untuk mengganti nama produknya. Namun orang itu mengatakan bahwa nama produk Top sudah bagus, yaitu Tao Kainoi, yang artinya pengusaha muda. Akhirnya Top pun kini memiliki kemasan yang baru, dan ia membawanya kembali ke kantor 7-Eleven. Namun hari itu sang direktur memiliki jadwal rapat yang sangat padat. Top pun bersedia menunggunya. Setelah lama menunggu dari siang hingga sore hari, Top melihat sang direktur ternyata tidak sedang rapat. Top pun menjadi sangat kesal karena sudah dibuat menunggu terlalu lama. Top kemudian memilih pergi dari sana. Dan saat berada di dalam lift, Top memberikan rumput lautnya kepada security di sana. Dan padahal direktur itu baru saja keluar dan mencari Top. Namun sayang, Top telah pergi. Sementara itu, ada karyawan kantor yang meminta cemilan rumput laut milik Top. Dan ia pun membagikan rumput laut itu kepada karyawan yang lainnya. Sedangkan Top yang mulai putus asa, ia pun menelpon ibunya untuk memberitahu bahwa ia akan menyusul ke Cina dan ingin fokus kuliah saja. Namun ibunya meminta Top untuk tidak menyerah. Ibunya yakin bahwa Top memiliki masa depan yang baik. Di sisi lain, saat direktur itu tengah menaiki lift, ia melihat produk rumput laut milik Top. Dan singkat cerita, Top dipanggil ke kantor 7-Eleven. Dan ternyata produknya telah diterima. Namun ada syarat yang harus Top lakukan, yaitu Top harus bisa mengirim 72.000 produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven. Dan pihak 7-Eleven nantinya akan datang mengecek kelayakan pabrik produk rumput laut milik Top. Mendengar hal itu, Top menjadi sangat kebingungan. Karena ia sadar ia tak memiliki pabrik dan ia juga tak bisa memproduksi sebanyak 72.000 produk. Ia tak memiliki karyawan dan ia hanya berdua saja dengan pamannya. Dan inilah alasan Top datang ke bank seperti di awal cerita.
Ia berniat meminjam uang ke bank untuk membuat pabrik dan merekrut karyawan dengan uang pinjaman tersebut. Namun saat pihak bank mengetahui usia Top baru 19 tahun, pihak bank tak bisa meminjamkan Top uang sebanyak itu, karena usia Top belum cukup. Terlebih, ayah Top memiliki hutang yang sangat besar. Top pun semakin putus asa dengan keadaan saat itu. Sampai akhirnya Top memutuskan untuk menjual mobilnya dan menyusul keluarganya di Cina. Saat Top sedang menunggu kereta, Top melihat pacarnya yang kini telah memiliki pacar yang baru. Saking sedihnya, Top pun sampai lupa untuk naik ke kereta. Top kemudian memilih pergi dengan naik bus. Namun saat di tengah perjalanan, Top teringat dengan garasi bekas ayahnya yang saat ini telah diproses penyitaan oleh pihak bank. Top berniat menjadikan garasi itu sebagai pabriknya dan merekrut karyawan dengan uang sisa penjualan mobilnya. Dan beberapa hari kemudian, Direktur 7-Eleven pun datang bersama seorang petugas inspeksi yang akan menilai kelayakan pabrik yang dimiliki oleh Top. Di sana, pamannya menyarankan agar Top menyogok petugas inspeksi tersebut. Namun, Top menolak karena ia teringat dahulu ibunya pernah dipermalukan karena dianggap tidak mengajarkan kejujuran kepada anaknya. Dan Top tak ingin hal itu terjadi lagi. Setelah pemeriksaan selesai, pabrik Top dinyatakan tak lulus inspeksi. Ia pun diminta untuk memperhatikan dan membuat pabriknya sesuai dengan standar kelayakan pabrik yang sudah ditentukan. Dan hasilnya nanti akan dikirimkan melalui fax email. Paman Top memaksa Top untuk menyogok saja. Akan tetapi saat Top ingin memberikan uangnya, Top tetap tak mau melakukan itu lagi. Singkat cerita, Top sudah memperbaiki semua kekurangan pabriknya. Dan hasil penilaian pun telah masuk ke fax email miliknya. Namun karena tintanya habis, surat itu tak bisa terbaca dengan jelas sampai selesai. Top pun keluar dan berusaha menerawang surat tersebut. Dan betapa senangnya Top ketika melihat ada tulisan besar disetujui. Halo. Di malam harinya, Top pun bergegas mengirimkan 72.000 produknya menggunakan truk. Sesaat sebelum berangkat mengirim, Top memeluk pamannya dan mengucapkan terima kasih kepada pamannya. Top juga mengatakan bahwa jika kali ini gagal lagi, maka kita sudah tak punya apa-apa lagi. Dan Top juga berjanji tak akan keras kepala lagi. Ia akan menyusul keluarganya dan akan fokus untuk kuliah saja. Setibanya Top di gudang penyimpanan, Top telah terlambat 1 jam. Kepala gudang itu pun menolaknya, karena keterlambatan akan membuat kacau penyusunan produk-produk di dalam gudang. Namun, Top sangat memohon karena ia hanya terlambat sebentar. Dan ia juga mengatakan bahwa hidupnya saat ini hanya bergantung pada kesempatan kali ini. Kepala gudang itu pun merasa kasihan dan menerima produk Top. Dan karena saking lelahnya, hidung Top pun sampai mimisan dan ia tidak menyadari itu. Kemudian dengan penuh haru, Top menelpon ayahnya untuk meminta maaf. Dan Top juga mengatakan bahwa saat ini orang tuanya sudah bisa pulang kembali ke Thailand.
2 tahun kemudian, kini Top telah melunasi semua utang ayahnya sebesar 40 juta baht, atau sekitar 12 miliar rupiah. Dan ia pun telah kembali berkumpul bersama orang tuanya di Thailand. Setelah 2 tahun berlalu, Top kembali datang lagi ke bank. Kali ini, ia disambut dengan sangat ramah. Top berniat untuk meminjam uang sebesar 400 juta baht untuk mengembangkan pabriknya. Dan saat ini, Top telah memiliki 2.500 karyawan. Ia juga masih mengirimkan produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven. Bahkan, ia pun mengekspor cemilan rumput lautnya itu ke 27 negara di dunia. Top juga memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Dan saat di tahun 2010, Top kini telah berusia 26 tahun. Ia pun telah memiliki pendapatan sebesar 1.500 juta baht, atau sekitar 450 miliar rupiah. Kini, Top telah menikmati hasil kesuksesannya, hasil jeripayahnya selama ini yang tak mudah menyerah meski telah jatuh berkali-kali. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video installment selanjutnya.